Oke, terima kasih. Mungkin untuk perkenalan tidak panjang lagi karena tadi sudah dikenalkan oleh Eka. Oke, sepertinya dia macet. Ya, mungkin di sini teman-teman bisa lihat-lihat di Google Form-nya, tertarik ikut kelas ini karena ada yang ilmu, ada upgrade ilmu. Mungkin sebelumnya siapa aja yang udah pernah pakai SPSS? Mungkin ada yang mau jawab? Yang udah pernah, jadinya biar nanti kalau udah pernah tuh akan kita bahasnya sih sebenarnya. Jadi kalau memang udah rata-rata semua sudah pernah make, hanya tinggal upgrade, kita akan lebih cepat pembahasan hari ini. Mungkin bisa ditulis di kolom chat atau mau ngobrol langsung. Ini kayaknya Dokter Gusde udah pernah ya, Dok. Saya kenal beberapa sih. Oke, mungkin saya lanjut aja deh kalau gitu memang. Ya, jadi mungkin sebelum kita ngomongin SPSS, kita bisa balik ke pelajaran dasar sebenarnya terkait dengan penggunaan SPSS sendiri dalam analisis statistik. Jadi biasanya di SPSS ini sebagai alat bantu itu hanya bisa membantu analisis, sedangkan skala data ini kita perlukan untuk mengukur sebenarnya analisis apa yang akan kita lakukan di SPSS. Jadi mungkin secara singkat skala pengukuran data itu ada 4. Yang paling rendah itu adalah nominal sampai dengan rasio. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi aja kalau memang masih banyak yang belum tahu tentang skala pengukuran ini. Oke, jadi biasanya kalau SPSS itu digunakan untuk menampilkan analisis deskriptif ataupun analitik. Jadinya bisa membantu untuk penampilan, kalau secara deskriptif itu menggunakan grafik atau nilai frekuensi gitu paling dasar. Dan nanti kalau analitik itu biasanya kita kenal dengan uji bivariat, univariat gitu. Nah, ini yang mungkin kalau yang sudah pernah lihat SPSS, ini akan sangat lumrah digunakan. Tapi kalau yang belum, mungkin ini secara perkenalan sedikit. Jadi ada 2 item yang kalau kita baru buka SPSS itu akan muncul, yaitu ada di variable view atau di data view. Jadi biasanya di data view ini yang di sebelah kanan ini data view itu biasanya kita biasanya ngopas data atau kita input datanya di sana. Sedangkan di variable view ini untuk buat nama variabel, jenisnya apa, atau mau kita coding atau berikan kode misalkan 1 apa, 2 apa, seperti itu. Nah, ini kalau di variable view yang kita harus perhatikan itu adalah tipe variabel. Jadi kebanyakan beberapa orang itu ngopi dari Excel ke SPSS itu dalam bentuk kata-kata. Nanti secara otomatis si SPSS akan mendetek bahwa tipenya adalah string. Sebenarnya data string itu kalau secara deskriptif hanya untuk ngeluarin persentase, berapa persen dia itu bisa aja. Tapi nanti untuk analisis lanjutan seperti tadi bivariat atau multivariat dia tidak bisa dianalisis. Jadi sebaiknya kalau datanya misalkan kita mau mengkode kelompok nih, ada kelompok 1, 2, 3, tapi bukan pakai angka. Misalnya tulisannya kelompok 1A, kelompok 1B, kelompok 1C. Itu kan kadang-kadang di SPSS dia dibacanya adalah bentuk string. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah memberikan value label. Jadi kita tulis misalkan 1, labelnya adalah kelompok 1A, 2, kelompok 1B, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ini beberapa aturan kalau untuk memberikan nama variabel.
Untuk di SPSS jangan menggunakan spasi. Karena kalau udah spasi nanti dia akan memunculkan warning bahwa itu tidak valid. Dan kalau bisa jangan memberikan nama seperti and, by, karena dia akan dianggap seperti kode di SPSS itu sendiri. Ini tadi tipe variabel, label, dan value label yang tadi. Nah, menu bar di SPSS itu banyak, sama seperti di Word, hampir mirip, tapi yang sering kita akan gunakan adalah di file, untuk membuka, meng-save. Nah, kalau untuk data ini biasanya kita hanya di menu bar data itu kita menggunakan untuk memunculkan hasil value label kalau untuk pertama kali buka SPSS. Tapi kalau udah hidup tidak terlalu. Untuk di menu bar transform itu kita biasanya pakai penggunaan untuk compute seperti sum di Excel, kita bisa menghitung di SPSS itu langsung. Di sini juga yang paling sering ditransform adalah record. Jadi record itu adalah mengubah variabel dasar, misalkan rasio menjadi kategori seperti itu. Ya, jadi ini beberapa item di file, di transform. Jadi ada beberapa file yang memang tadi saya jelaskan. Mungkin untuk yang di data itu biasanya kalau kita mau split file itu bisa, atau wikis itu biasanya untuk data-data sekunder seperti data-data besar yang harus dibobot, itu biasanya kita menggunakan wikisnya. Nah, menu bar yang paling sering digunakan itu adalah analyze, jelas karena yang analyze dan grab. Kalau grab yang tadi hanya untuk sebatas buat grafik, nah sedangkan di analyze ini kita bisa dari yang deskriptif hingga yang multivariate. Nah, untuk di analyze itu sendiri nih, untuk deskriptif, jadi juga biasanya untuk chi-square, di chi-square adanya di pilihan deskriptif statistik. Ini adalah tampilan SPSS di atas 19 ya, jadi kalau masih menggunakan SPSS di bawah 19 warnanya merah, jadi bukan biru. Ya, nanti kita coba ya Kak. Oke, habis itu biasanya yang paling sering digunakan adalah compare termin. Di sini uji ANOVA, tes, itu seperti itu di sini. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Untuk yang di grab sendiri itu bisa buat bar chart. Mungkin yang paling sering dipakai adalah boxplot. Jadi ada contohnya sebenarnya. Jadi misalkan ada data seperti ini, kita mau input ke SPSS. Jadinya nanti kita perlu masukkan di data view seperti ini, jadi 10 data ini. Tapi di variable view kita perlu tulis nama, umur, pendidikan terakhir, jumlah anak, jenis kelamin. Jadinya kan seperti ini. Jadi kita akan masukkan nomor, nama, umur. Sedangkan di variable view isinya adalah nama, umur, pendidikan, jumlah anak, jenis kelamin. Nah, di sini tadi yang seperti saya bilang, saya hanya menggunakan string pada variabel nama, karena pasti nama itu tidak dianalisis dalam suatu penelitian. Jadinya saya biarkan datanya string, karena kan, tapi di sini saya atur width-nya atau panjangnya itu bisa sampai 30, jadinya bisa ini bisa diatur sebenarnya width-nya mau panjang sampai berapa seperti itu. Nah, ini di value sebenarnya kita kayak memberikan label, lebih tepatnya kode yang dilabelkan. Jadi bedanya label ini adalah nama lebih lengkapnya daripada name, sedangkan value itu adalah arti. Jadi kita memberikan arti 1, 2 itu di values. Kayak gitu, misalkan pendidikan, ini ada SD sampai dengan sarjana. Misalkan 1 kita tulis SD, 2 SMP, 3 dan selanjutnya. Nah, ya seperti itu. Jadi kalaupun nanti kita mau membuat variabel usia yang di sini, itu sebenarnya bisa di-recruit dari variabel umur di sini. Jadi nanti tinggal masuk di transform, recruit, akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang, kategori baru atau coding. Misalkan yang tadi di datanya adalah usia,
Kalau ini mungkin yang paling sering mungkin contohnya adalah dari data numerik kadar Hb gitu. Misalkan 9, 10, 11, 12. Nah, kita mau kelompokkan misalkan di bawah 11 adalah anemia, sedangkan di atas 11 atau lebih itu tidak anemia. Jadi langkahnya yang tadi saya bilang ada di transform. Diklik itu di record, kita lebih baik menggunakan record in different variable. Kenapa? Itu karena kalau kita menggunakan same variable, jadi data asli kita langsung hilang dari SPSS karena ditempel di sana. Sedangkan kalau different ini, misalkan kita jadi variabelnya tetap ada seperti yang tadi umur dan usia. Jadi karena saya menggunakan different, jadi variabel aslinya yaitu umur masih, sedangkan kalau kita kategorikan baru dia juga ada di variabel lainnya dengan nama yang berbeda jelasnya. Di sini kita tinggal masukkan aja ceritanya apa, umur masuk, nanti kita akan memberikan nama variabel baru. Nanti di sini value misalkan usia 0 sampai berapa 20 gitu, bisa pakai range. Nanti kita coding di sini 1 gitu, di add, continue, selesai. Nanti setelah selesai akan muncul variabel itu langsung di variabel view dan data view seperti itu. Nah, kalau kita langsung mau secara deskriptif, itu bisa misalkan kita mau lihat berapa sih persentase orang yang misalkan kalau ceritanya yang jenis kelamin laki-laki gitu. Atau sekarang kita punya datanya numerik semua, jadi kita mau melihat berapa sih nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari variabel tersebut. Jadinya kalau nanti kita pakai menu analyze, deskriptif statistik, kita bisa pilih frekuensi maupun pilihan deskriptif. Deskriptif statistik, deskriptif, atau deskriptif statistik frekuensi, kayak gitu. Itu sama aja, cuma nanti untuk variabel yang skalanya kategori tidak bisa menggunakan pilihan yang deskriptif. Karena deskriptif ini hanya diutamakan untuk data numerik. Sedangkan frekuensi itu bisa numerik, bisa kategori. Seperti itu. Nah, untuk variabel untuk di menu analyze, explore, jadi di menu bar analyze ada explore, itu biasanya kita gunakan untuk menguji normalitas data. Jadinya nanti kita akan tinggal masukkan misalkan umur di dependent, terus kita mau lihat normal apa tidak. Misalkan tanpa melihat, ini faktor list ini misalkan gini, mau lihat umur ibu berdasarkan kelompok seperti itu. Jadi kelompoknya masuk di faktor list. Tapi kalau cuma hanya mau melihat apakah umur ibu berdistribusi normal, itu cukup masukin di dependent aja umur ibu. Terus nanti diklik statistik, itu ada klik di statistik, habis itu ada di plot. Di plot tinggal kita klik normality plot with test. Jadi nanti akan muncul hasil distribusi normal. Nah, untuk pembuatan graph, untuk deskriptif itu, kalau di tampilan yang SPSS di atas 19 itu harus klik legacy dialog dulu baru pilih. Sedangkan kalau di bawahnya itu tinggal langsung pilih aja jenis graph-nya. Mungkin yang paling sering digunakan untuk di kesehatan ya terutama di sini adalah biasanya scatter plot karena mau lihat sebaran data berdasarkan apa. Tapi juga tidak menutup kemungkinan box plot juga digunakan untuk melihat sebaran yang sama juga, namun di dua kelompok atau lebih. Ini ada beberapa contoh soal latihan, mungkin nanti teman-teman bisa latihan sendiri dengan data yang mungkin teman-teman bisa buat sendiri, atau data yang udah ada seperti itu. Jadi sebenarnya hasil tampilan dari frekuensi yang tadi diklik itu sebenarnya seperti ini. Dia ke bawah bentuknya kalau untuk deskriptif. Untuk numerik dia akan ke bawah min, SD, min, max. Sedangkan kalau deskriptif akan ke samping, min, max ya ke samping. Seperti itu. Tapi kalau nanti datanya kategori, frekuensi ini akan munculkan persentase dan frekuensinya. Nah ini kalau hasilnya pakai dengan box plot ini, jadi kita bisa lihat ada nilai outlier. Nah sedangkan kalau kita pakai scatter plot, kita bisa lihat ini. Jadi sebaran data lila ini nama salah satu variabel dan berat badan itu adalah linear seperti itu.
Nah, ini kalau untuk uji normalitas dengan Explore yang tadi akan muncul dua jenis uji normalitas, Kolmogorov dan Shapiro. Sedangkan kalau kita nanti menggunakan Click Analyze non-parametric, itu ada one sample KS, hanya muncul yang Kolmogorov saja. Jadi ada dua menu bar di Analyze yang bisa kita gunakan untuk menggunakan tes uji normalitas. Sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan di kolom chat aja ya. Nanti Kak Eka tolong minta bantuannya ya. Ya, kita lanjut aja. Nanti mungkin diskusinya belakangan. Ya, mungkin yang ditunggu-tunggu biasanya yang paling pusing adalah aku punya variabel A, punya variabel B dengan skala data A, skala data B. Aku mau lihat hubungan atau mau lihat perbedaan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah tujuan kita analisis apa sih? Apakah membandingkan, melihat perbedaan, atau melihat hubungan, atau melihat pengaruh? Karena kalau cuma melihat beda, ada beda. Jadi perbedaan. Sedangkan hubungan itu lebih ke misalkan X ke Y, Y ke X. Jadi masih belum jelas yang mana mempengaruhi yang mana. Sedangkan pengaruh sudah jelas X pasti mempengaruhi Y. Seperti itu. Jadi udah pasti sebab. Jadi X itu sebabnya mengakibatkan si Y gitu. Jadinya kita kadang-kadang masih bingung di sini. Karena ujinya pun berbeda. Misal kita mau lihat perbedaan. Tapi data kita berupa yang tadi skala data yang 4 itu harus dipegang. Apakah data kita rasio atau nominal atau ordinal? Misalkan kalau penelitian di lab biasanya kita mau melihat apakah uji coba yang kita berikan pada beberapa kelompok itu pada minggu pertama, kedua, ketiga itu ada perbedaan apa enggak. Nah, itu biasanya akan lebih sering menggunakan ANOVA repeated kalau datanya berdistribusi normal. Jadi itu ada beberapa aturan yang memang harus dipenuhi dulu. Jadi dicek dulu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Karena nantinya kalau tidak, berarti kalau dia datanya misalkan tidak berdistribusi normal, tapi datanya adalah interval rasio, kita langsung bisa menggunakan uji yang ada di sebelahnya di semi kuantitatif itu atau ordinal itu kadang-kadang juga adalah kan data yang berjenjang, tapi juga kalau datanya tidak berdistribusi normal untuk interval rasio, kita bisa menggunakan uji yang ada di kolom ordinal ini. Seperti itu. Jadi banyak sekali jenis uji, tapi yang paling sering mungkin adalah yang dipakai kalau di kesehatan atau yang dasar itu adalah chi-square. Jadi cuma mau melihat hubungan dua variabel atau tabel 2x2 seperti itu. Nah ini misalkan ada contoh, kita mau melihat bagaimana sih perbedaan skor pretest dan post-test misalkan seperti itu. Kira-kira ujinya apa? Karena datanya mungkin apa seperti itu. Jadinya kalau datanya berupa numerik, kita bisa menggunakan uji t-test, Pirate t-test, atau kalau tidak normal dia menggunakan Wilcoxon Pushing Rank Test seperti itu. Tapi kalau misalkan datanya adalah kategori, biasanya itu yang dipakai McNemar. Jadi ada beberapa uji yang memang untuk skala data yang seperti itu. Jadi di mana sih sebenarnya uji Pirate itu yang tadi saya bilang itu ada di analyze, di compartment. Jadi compartment itu adalah untuk membandingkan atau melihat perbedaan dari mean atau rata-rata. Nah syarat uji ini bisa dipakai itu harus berdistribusi normal. Jadi one sample t-test, independent, Pirate dan ANOVA itu syaratnya adalah berdistribusi normal datanya. Datanya harus numerik. Sedangkan kalau nantinya setelah uji normalitas nggak normal, itu kita bisa menggunakan uji Wilcoxon Rank Test itu dengan diklik di non-parametric test. Jadi semua non-parametric ada di non-parametric test. Jadi kalau independen, nanti pilihannya di sini two independent sampel. Kalau one way ANOVA, karena one way ANOVA itu untuk melihat beda 3 kelompok,
dua kelompok, ya paling lebih dari dua kelompok, jadi 3, 4, 5, terserah nanti ada berapa. Itu di sini juga bisa kita pakai K independent sampel, karena uji ANOVA itu biasanya sampelnya sampel bebas, kecuali yang tadi ANOVA repeated itu nanti di K related kalau non parametriknya. Ya, ini prosesnya tinggal masukin aja, kalau udah datanya ada tinggal masuk pre dan post seperti itu. Di sini pun sama Wilcoxon rank test. Ya, jadi hasilnya kalau biasanya kita baca output itu kalau yang pirate misalkan datanya distribusinya normal. Mungkin kita bisa lihat berapa sih min rata-rata nilai pre, habis itu nilai rata-rata false, apakah kita pengen mau melihat apakah intervensi yang kita berikan, misalkan kita mau menurunkan kadar darah gitu dari mencit gitu biasanya. Sebelum perlakuan kita cek berapa sih nanti setelah adanya intervensi A gitu, itu kita ukur cuma sekali aja, berarti langsung post. Kan kita cuma punya 2 data, jadi bisa pre dan post. Jadinya, oh ternyata menurun, ternyata secara signifikan, itu signifikan karena biasanya kalau di lab kita menggunakan confidence interval 99%, jadi kita bisa bandingkan nilai sig ini dengan nilai 0,01 atau alfanya dari PID. Juga ada beberapa yang memang ngitung manual gitu. Tapi kalau dengan SPSS kita sudah lebih mudah tanpa harus menghitung manual. Jadi tinggal lihat, oh ternyata ada perbedaan antara pre dan post. Dan ternyata tujuan kita berhasil nih, kalau di post ternyata lebih turun, misalkan nilai kadar gulanya gitu misalkan. Ini saya lupa datanya. Tapi intinya seperti itu gitu. Nah, kalau kita misalkan datanya nggak normal, yang kita baca itu langsung biasanya adalah langsung asimsiknya. Karena di sini negatif rank sama positif rank ini adalah ranking. Jadi sedikit perbedaan kalau ngitung manual. Kalau kita langsung di pirate itu kita ngitung min, di uji non parametrik itu kita nge-ranking. Jadi kalau proses matematikanya agak panjang, jadinya jarang kita gunakan untuk ngitungan manualnya gitu. Ini langsung biasanya kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Seperti itu. Nah, ini untuk proses cross step atau chi-square, analisis chi-square yang paling sering. Chi-square itu punya teman uji Fisher. Jadinya kalau chi-square-nya tidak terpenuhi langsung pindah ke uji Fisher. Jadi setiap uji kalau nggak bisa di data A karena kondisi data A, itu bisa langsung kita ubah ujinya dengan uji yang sesuai, yaitu uji non parametriknya seperti itu. Ya, ini hasilnya. Misalkan saya melihat hubungan prematur dan asfiksia seperti itu. Jadi ini tabel 2x2-nya. Nanti kita baca di chi-square. Kita baca yang paling bawah dulu. Apakah di sini karena syarat chi-square itu adalah ini berapa sel itu misalkan persentasenya di bawah dari 20%, itu masih boleh menggunakan chi-square. Tapi misalkan di sini kan 2x2 berarti satu sel ini bernilai 25%. Karena kan 4 sel 100%. Jadinya kan masing-masing 25%. Jadi kalau di sini tulisannya satu sel 25% have expected count less than 5, maka kita sudah harus membaca adalah Fisher-nya. Jadi kalau tidak, itu kita bisa baca Pearson chi-square atau di beberapa referensi, kalau khusus 2x2 yang kita baca adalah continue correction. Kenapa? Karena di sini itu ada, kalau secara perhitungan manual, itu ada koreksi dari Yates yang kita akan gunakan untuk khusus 2x2 aja. Jadi tabel 2x2 aja yang biasanya dibacanya continue correction-nya. Sedangkan kalau tabelnya 2x3 atau 5x2 atau berapapun, lebih dari itu, asalkan syarat ini terpenuhi, kita bisa baca Pearson chi-square. Ya, jadi kalau uji korelasi gitu biasanya kalau chi-square untuk data kategori, biasanya kalau untuk hubungan di data numerik kita bisa menggunakan uji korelasi. Uji korelasi Pearson ini juga biasanya juga digunakan untuk uji valid dan reliable, uji validitas. Jadinya biasanya menggunakan Pearson correlation. Nah, jadi untuk uji bivariat
khususnya pakai korelasi, kita harus benar-benar menguji dulu normalitas data dari variabel yang akan kita uji. Jadi misalkan kita mau lihat prematur dan BLR. Nah ternyata dari Kolmogorov atau Sapiro itu sama-sama 0,00. Ini kalau di bawah 0,05 itu biasanya datanya tidak berdistribusi normal. Jadinya kita biasanya akan menggunakan uji Spearman. Jadi korelasi Spearman. Karena datanya numerik tapi tidak berdistribusi normal seperti itu. Ya, jadi ini nggak terlalu banyak latihan ya, karena ini hanya secara umum bagaimana sih SPSS itu bisa digunakan dan manfaatnya gitu. Meskipun banyak sih tipikal jenis software statistik yang lainnya. Tapi mungkin yang sering dipakai di seluruh kalangan, jadi untuk kesehatan, di luar kesehatan, ekonomi, pertanian, itu biasanya lebih banyak ke SPSS. Nah, ini hasilnya, misalkan kita kalau hasilnya Pearson, itu adalah yang bentuknya begini. Kalau dia nanti kita pakai Spearman, munculnya adalah Spearman Rho. Tapi yang dibaca juga sama. Yang kita baca pertama adalah signifikannya. Apakah nilainya biasanya kalau di penelitian di masyarakat kita menggunakan 95% confidence interval. Jadi nilai sig ini kita bandingkan dengan nilai di bawah 0,05. Tapi kalau di lab biasanya 99%. Jadi kita bandingkan dengan 0,01. Nantinya setelah kita baca misalkan kayak gini. Ini kan datanya BBLR prematur, BBLR prematur. Jadi ini sebenarnya tabel korelasi ini sama. Jadi bisa pilih baca yang di atas atau baca yang di sebelah kiri. Jadi akan sama kok hasilnya. Jadi yang pertama kita bisa lihat, oh datanya adalah 280. Terus ternyata ada hubungan nih karena nilai signifikannya 0,00, artinya di bawah 0,05. Nanti baru kita lihat seberapa sih kuatnya hubungan si prematur dengan BBLR. Jadi itu bisa baca Pearson correlation-nya. Oh nilainya adalah 0,7. Jadi ada beberapa referensi bahwa nilai korelasi itu semakin mendekati 1, itu akan semakin kuat. Jadinya kira-kira kalau 0,7 itu ada juga ada ring-nya. Jadi kalau nggak salah 0,4 sampai 0,6 itu cukup. Jadi 0,7 itu bisa masuk di cukup kuat kalau tidak salah. Jadi ada beberapa referensi yang memang beda. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan referensi yang digunakan. Sedangkan kalau Spearman Rho kita bisa sama cara bacanya dan Spearman Rho-nya juga sama. Cuma kalau kelihatan hasilnya sedikit berbeda adalah pada nilai besarnya korelasinya. Kalau kita menggunakan Spearman dia Spearman adalah nilainya 0,35, sedangkan kalau kita menggunakan Pearson 0,7. Tapi ini sebenarnya dasarnya adalah kita menggunakan uji normalitas dulu. Jadi ini saya tampilkan misalkan datanya berdistribusi normal, kita gunakan yang Pearson, kalau tidak kita gunakan Spearman. Sebentar. Ada sedikit trouble, jadi tunggu sebentar. Sebenarnya penjelasannya tinggal lagi sedikit sih. Ini tentang uji ya. Jadi biasanya uji multivariat yang paling sering kalau nggak uji regresi linier, logistik. Tapi juga di beberapa uji ada yang menggunakan MANOVA, MANCOVA, itu juga termasuk multivariat. Jadi sebenarnya banyak uji yang nggak saya tampilin, tapi saya menggunakan beberapa uji yang memang sering ditanyakan dan digunakan. Karena seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya banyak uji statistik yang jarang diketahui padahal bisa digunakan seperti itu. Jadi ini biasanya kalau uji regresi linier atau yang ada yang sederhana dan ada yang berganda. Bedanya kalau sederhana itu hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Sedangkan kalau regresi linier berganda itu lebih banyak variabel bebasnya. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi 2, 3, 4 atau berapa yang sesuai dengan syarat untuk uji multivariat.
Jadinya nanti kita tinggal masukkan kayak variabel dependennya atau variabel tergantungnya HB. Kita mau melihat gimana sih pengaruh umur ibu terhadap kadar HB. Mungkin ini maksudnya umur ibu saat melahirkan dengan kadar HB ketika melahirkan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita centang di statistiknya, terutama deskriptif. Kita mau melihat seberapa deskriptifnya, karena regresi linear ini ada beberapa asumsi yang memang harus dipenuhi, yaitu biasanya tidak ada multikolinearitas, terus tidak ada autokorelasi, itu ujinya pakai Durbin-Watson, jadinya kita harus munculkan itu. Terus linear plot, ini juga linearitasnya mau dilihat, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus memang diperhatikan kalau menggunakan uji regresi linear. Ya, jadi hasilnya yang kita baca adalah yang paling bawah ini. Yang pertama, apakah dia nilainya, apakah ada pengaruh gitu. Biasanya kita langsung gampangnya lihat di sini aja. Nanti kalau dia udah nggak ada pengaruh, berarti beberapa asumsi tadi itu memang bisa dicek apakah benar-benar tidak bisa memungkinkan menggunakan regresi linear sehingga hasilnya jelek, atau memang ternyata asumsinya terpenuhi tapi nilainya memang tidak signifikan. Jadi itu nggak masalah juga sebenarnya. Ya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Karena belajar ini agak cukup panjang sebenarnya. Mungkin tak kembaliin ke Kak Eka ya. Atau sebelum kita mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman, Erma mungkin bisa ditampilkan aplikasi SPSS-nya langsung ya, atau software-nya. Kira-kira contoh input data seperti apa, kemudian data view, variable view-nya, dan segala macamnya. Karena ada beberapa teman-teman juga yang ternyata belum pernah menggunakan SPSS kan gitu. Oh jadi, iya, aku baru baca nih ternyata ya, yang belum pernah. Ya, biar jadi, punya gambaran. Jadi aplikasi SPSS ini sebenarnya berlisensi. Jadi yang saya pakai ini dapat lisensi dari Prof. Bisma, dari UNS. Jadinya di beberapa emang ada yang pakai Kraken, ada yang memang pakai juga lisensi kampusnya masing-masing. Mohon maaf, ini agak lama ya, karena bukanya agak berat. Jadi versinya sampai sekarang udah ada versi 25 hingga 26 kalau nggak salah. Jadi tergantung teman-teman menggunakan versi yang berapa. Ya, tunggu. Mana dia? Udah kelihatan? Kah? Belum? Belum ya? Ya udah. Udah. Ya, jadi ini yang tadi saya jelasin. Jadi SPSS bisa dibuka, itu ada di variable view, ada di data view. Jadi kalau data view kita bisa nginput data, misalkan kita mau nulis ID orang 2 sampai berapa gitu. Kayak tadi ada 10. Kita tinggal input aja. Nah, kalau kita pertama kali bikin tanpa, atau kita misalkan copy paste gitu kan, langsung datanya masuk di data view. Namun variable view itu kita harus buat misalkan apa ini ID gitu. Nanti mau buat jenis kelamin. Nah, misalnya kita nggak sengaja nih pakai spasi, dia akan muncul ilegal karakter. Karena yang tadi saya jelasin, name itu nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau kita mau nulis jenis kelamin, kita harus pakai underscore biasanya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa isikan value di sini, misalkan jenis kelamin 1 itu laki-laki, nanti di add 2 perempuan, di add di oke. Nah, sekarang kita tinggal tulis misalkan di sini 1 2 1 2 1 2. Nah, misalkan untuk yang baru pertama pakai SPSS, nanti akan kemungkinan tidak akan munculnya seperti ini. Tapi langsung biasanya, karena ini saya sudah sering hidupkan, jadi biasanya akan munculnya seperti ini. Kalau untuk yang baru pertama kali pakai SPSS, akan munculnya nilainya 1212 kayak gitu. Jadi untuk yang baru biasanya harus dihidupkan dulu di view value label. Jadi nanti apa yang kita tulis di value label itu akan muncul.
Mungkin sampai situ gimana Kak Eka? Cukup contohnya? Oke. Ya, itu sedikit gambaran bagaimana tampilan dari software SPSS-nya ya, Erma. Yang itu versi yang terbaru ya, kalau tidak salah. Enggak, aku pakai yang Enggak. 22, yang terbaru 25 Oke. atau 26 adalah. Ya paling ada sedikit perbedaan fungsi gitu ya. Tapi intinya sih sebenarnya hampir sama gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Nggak masalah pertanyaannya kalau misalnya masih bingung terkait dengan istilah-istilah begitu ya, atau terkait dengan analisis data gitu. Tadi Kak Irma ngomong apa ya gitu. Boleh kok ya, jadi biar tidak tersesat di dalam kebingungan gitu. Terutama mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali melihat SPSS, juga bisa sekalian bertanya. Biasanya nih kalau yang kayak kemarin sih ada memang beberapa di luar kesehatan mungkin ya Kak, aku dapat klien gitu dari yang teknologi pangan gitu. Biasanya dia emang agak yang waktu ini aku bantu sih memang dia tidak terlalu paham SPSS, tapi dia punya konsep di Excel biasanya. Jadi dia cuma mau lihat misalkan apa ada perbedaan konsentrasi gitu dari data yang dia punya. Jadi ada warna, ada rasa, ada tekstur kalau nggak salah gitu. Jadinya di beberapa teman-teman memang yang belum paham XPSS nggak apa-apa nginput datanya di Excel karena itu akan lebih gampang. Ini tuh saran sih kalau mungkin yang ada kalau nggak salah ada yang semester 7 tuh gitu masih bingung mau penelitian apa gitu. Ya, kalau misalnya ingin menginput data dari Excel ke SPSS tadi apa bisa? Atau kita manual gitu input di SPSS? Nanti tinggal di kopas sih. Oke, berarti bisa kan? Maksudnya kalau misalnya bisa. Oke. Siap. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Wah, sepertinya ini udah pada paham semua ya. Nggak ada pertanyaan nih sejauh ini kira-kira. Mungkin bingung. Memang sebenarnya kalau SPSS ini lebih enak kalau praktek. Cuma kan karena memang belum semua punya atau semua tahu ya agak susah. Tapi mungkin di sini pernah ada yang penelitian gitu pakai SPSS sebelumnya atau mau penelitian tapi mungkin bingung gimana sih nanti analisis datanya gitu. Apa gitu ya. Atau mumpung sedikit mungkin kita tanya-tanya aja kan? Nggak apa-apa kali kita yang nanya. Atau mungkin Erma punya gini nggak, data yang sudah ada, kemudian diinput, maksudnya kita ingin melihat kira-kira langsung ke uji gitu loh, dan langsung baca hasil analisisnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dari Excel kan maksudmu? Bawa ke SPSS? Iya. Ya, bentar ya, aku cari dulu datanya yang sambil boleh. menunggu teman-teman untuk berpikir kira-kira pertanyaannya seperti apa gitu. Jadi boleh apapun yang berkaitan dengan analisis data dan juga penggunaan SPSS ya teman-teman ya. Atau misalnya selama menggunakan SPSS itu ada kebingungan dalam menggunakan fitur-fiturnya atau cara bacanya gitu, itu juga bisa. Gitu. Oke, sambil menunggu Erma, mungkin kalau misalnya teman-teman yang karena ini memang konsep kelas Mandala ini memang tidak terlalu detail yang terlalu detail yang langsung praktek dan mengadres semua kepentingannya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman berminat untuk ikut private class gitu ya, jadi itu sekalian langsung misalnya teman-teman punya data dan ingin untuk konsultasi kira-kira data ini diinput seperti apa, kemudian dianalisisnya seperti apa, itu bisa banget ya di private class tapi gitu. Nah itu hanya dibatasi maksimal 10 orang gitu. Kalau misalnya berminat bisa silahkan dihubungi kami karena itu langsung membantu kepentingan teman-teman juga gitu. Oke. Adakah
Udah, Erma? Kalau misalnya tadi ada penjelasan yang agak ke-skip, itu boleh lagi ditanyain, tidak masalah. Ada. Oke. Jadi, tar dulu. Aku share. Kelihatan? Kelihatan ya, Kak? Ya, kelihatan. Oke, jadi kita misalkan punya kelompok. Ini aku pakainya data kesehatan ya. Jadi berhubung beberapa data yang aku save itu datanya kesehatan. Jadi misalkan kita punya 2 kelompok. Jadi kayak kelompok kasus dan kelompok kontrol. Terus kita punya beberapa desa. Kita punya nama ibu hamilnya, umurnya, umur kehamilan, kehamilan keberapa, badan ibu. Nah, misalkan kita mau ngopi ini ke SPSS. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah kita usahakan datanya misalkan usahakan jangan kata-kata ya. Ini kan desanya udah aku ganti jadi desa 1, 2. Sebenarnya ada desa namanya desa Celem apa gitu, desa A, desa B gitu. Jadi tapi aku tulisnya 1, 2 gitu. Jadi kalau nanti kita mau pindahin misalkan kayak ini, jadi kita tinggal copy misalkan berapa ya? Sekian. Tinggal kita copy, terus kita kayaknya aku harus stop share baru aku bisa masuk lagi. Terus kita bawa ke SPSS. Jadi kita tinggal misalkan ini kita lihat aja ya. Ya, oke. Jadi nanti tinggal kita copy datanya dari Excel, terus kita paste di sini. Tinggal klik paste. Udah kelihatan ya, Kak? Klik paste ini? Udah sih. Ya, okay. udah. Jadi dia akan masuk langsung. Jadi cuma namanya kan belum ada nih. Jadi masih var 000 gitu. Jadi kita buat namanya tadi kelompok desa. Misalkan kita labelin 1 itu desa A, 2 itu desa B. Ini apalagi ya tadi? Nomor, nama ibu hamil, nama bumil. Umur ibu, umur kehamilan, umur hamil, hamil ke berat badan, tinggi badan, udahlah segitu aja. Udah sampai di sana? Ya. Terus kita ingin melihat. Sekarang mau lihat apa kira-kira? Silakan teman-teman diketikkan ingin melihat apa kira-kira. Lihat apa? Misalkan umur atau berat badan. Kitanya ada apa mau lihat? Apakah ada perbedaan berat badan desa A, desa B gitu misalkan itu bisa. Itu mau dicoba kah? Gak apa ya? Simpelnya. Boleh. Ya. Enggak, mungkin dari yang boleh, dasar. Boleh. Kita mau lihat frekuensi berapa sih desa A, desa B gitu. Untuk kelompok 1, kelompok 2 gitu. Kelompoknya ternyata aku belum ganti juga. Kita pakai ada yang
Jadi nanti kalau kita juga mau ganti atau ternyata salah nih data yang di Excel, tapi ternyata udah masuk di SPSS, kita bisa ganti. Jadi misalkan kita mau lihat berapa banyak sih orang yang masuk di kelompok 2, terus di desa mana gitu. Kita mau lihat kalau cuma lihat frekuensi, nggak perlu. Jadi tinggal oke. Erma suaranya kecil. Ya, ntar kah. Sorry. Ini kayaknya output. Jadi SPSS ini punya output di luar tadi ya data view dan variable view. Ini bentuk output. Ya, jadi kalau tadi kita lihat frekuensi, jadi kita bisa lihat nih di kelompok, ternyata kelompok 1 itu jumlahnya, jadi total sampel atau data yang aku olah itu jumlahnya 19. Di kelompok 1 itu ada 13 orang, persentasenya 68,4, jadi bisa kita baca. Jadi di desa A ternyata dari 19 orang itu hampir 75% atau hampir 79%-nya masuk di desa A kayak gitu. Terus kita coba analisis lagi ya. Apakah ada perbedaan berat badan di kelompok 1, 2 atau di desa AB? Kita bisa lihat pertama kan kita uji dulu. Karena data berat badan itu angka atau numerik, kita harus uji dulu datanya berdistribusi normal atau tidak. Deskriptif statistik kita pakai ekspor. Nah, kita mau lihat secara umum dan kita kan tadi mau lihatnya berdasarkan desa, jadi kita bisa lihat sekalian apakah berdasarkan desa itu ada datanya berdistribusi normal atau tidak. Di plot normality, continue. Kelihatan outputku nggak kah? Atau masih tabel datanya? Masih tabel datanya, tapi Arma sebenarnya bisa langsung share screen aja, nanti diganti. Ya. Oke. Cuma aku harus stop dulu. Nggak mesti di stop juga nggak apa-apa, mah. Mau ya? Mau, langsung bisa. Oke, agak lama ya, karena emang loadingnya agak sedikit. Sudah ada berat sih. Ya, enggak. Maksudnya hasil normalitasnya. Ya. Ini, jadi kita baca test of normality. Kita bisa lihat nilainya, ada yang di bawah 0,05 nih di desa ini, karena nggak muncul biasanya karena sampelnya selalu sedikit, jadi nggak muncul. Jadi kita bisa asumsikan datanya tidak berdistribusi normal, karena ada salah satu kelompok yang datanya masih tidak normal. Jadi kalau kita mau lihat tadi ada perbedaan, kelompoknya ada 2, kan dari desa A dan B itu kelompoknya 2, artinya datanya numerik tapi tidak berdistribusi normal, dan kelompoknya ada 2. Jadi kita bisa melihat kalau uji data itu menggunakan independent t-test kalau dia berdistribusi normal. Karena nggak normal, kita menggunakan Wilcoxon. Jadi ada di non-parametric agregasi. Jadi itu independent sample. Ya, jadi yang kita masukkan ke tes variabel itu adalah berat badan. Terus grouping variabelnya karena kita mau lihat ya. Suaranya agak naik turun ya? Nggak jelas ya? Udah. Tapi sekarang udah ya. Oke. Jadi kita grup by desa kan tadi kita kan di si desa tadi kita coding tuh kan nilainya 1 sama 2. Jadi kita masukin grup 1 1, grup 2 2. Continue terus nanti oke. Jadi kita mau lihat ternyata kita lihat ini datanya di biasanya jadi asymmetric to tail. Jadi karena kita mau lihat ada beda. Jadi ada perbedaan itu uji dua sisi atau to tail. Jadi nanti ini ada pelajaran lagi sebelumnya bedanya one tail dan two tail gitu.
Jadi kita pakainya bacanya asumsi karena kalau kita mau lihat apakah ada beda berat badan ibu di desa A dan di desa B. Ternyata nilainya 0,271. Itu biasanya datanya artinya tidak ada perbedaan alias berat badan ibunya sama. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Erma. Gimana cara ngelompokin ya Kak? Oh, Kemudian, sorry. Kalau ngelompokin desa tadi itu emang datanya aslinya. Jadi desa A, desa B. Tapi kalau misalkan berat, mungkin maksudnya kalau ngelompokin berat badan itu bisa dikelompokin ya. Jadi normal, overweight gitu misalkan. Itu pakai record. Mungkin kita coba aja ya, Kak. ya. Atau mungkin Fanny ada pertanyaan spesifik ini ngelompokin yang mana karena kita berasumsi pertanyaannya seperti itu ya. Sambil nunggu Fanny, aku jawab punya Ratna, atau boleh mungkin yang oh boleh. Ratna, manggilnya kakak, padahal kita seangkatan data ya. berdistribusi normal dan nggak normal itu gimana maksudnya? Jadi datanya berdistribusi normal atau tidak, itu maksudnya gimana? Jadi gini, kan data itu biasanya data angka ya khususnya. Kalau datanya kategori nggak usah diuji. Jadinya kalau yang datanya berdistribusi normal, itu kan datanya artinya gini. Jadi misalkan kita punya data harusnya nilainya 1 sampai 10 gitu. Datanya itu harusnya range-nya ada di situ. Tapi kadang-kadang kalau datanya tidak berdistribusi normal, agak ada data yang jauh atau datanya outlier. Kayak tadi kita lihat di PPT itu pakai box plot, itu ada nilai yang di atas gambar box plotnya. Jadi kita bisa tahu, oh pasti datanya tidak berdistribusi normal karena datanya ada outlier. Namanya outlier alias data yang di luar range data yang ada lah. Jadinya kalau misalkan nilainya 1 sampai 10 tiba-tiba ada nilai 20 aja. Kayak gitu nanti udah deh. Biasanya datanya tidak berdistribusi normal kayak gitu. Tapi itu tetap diuji ya. Jadinya kalau mungkin secara deskriptif kita bisa bilang datanya ada yang outlier gitu. Oke, Van, udah ya. Nanti aku coba deh. Ini di berat badannya dikelompokin. Oke, berarti data distribusi normal itu sebenarnya berpengaruh kepada jenis uji yang setelahnya begitu ya. Jadi ya, tapi untuk kenapa data harus numerik diuji dulu gitu. Oke. Jadi kalau dia datanya kategori nggak perlu diuji normalitas. Fanny kayaknya udah jawab ya. Kenapa kah? Oke. Udah dijawab kok Khusus yang soalnya. numerik. Ini udah dijawab. Oke. Boleh BB-nya biar tahu caranya. Yang tadi Erma bilang kayak normal, overweight, terus underweight gitu. Aku sebenarnya ini ngasal ya, Van. Aku lupa sebenarnya batasan berat badan itu mau dikelompokin kayak apa. Jadi sebenarnya kan ini berdasarkan teori harusnya, atau berdasarkan misalkan kita nggak punya dasar pengelompokan gitu, kita pakai karena datanya nggak berdistribusi normal, kita bagi 2, itu berdasarkan nilai median itu boleh. Misalkan aja ya kita pakai berat badannya di bawah 50, di atas 50 gitu ya. Sebarannya ada ya oh ya boleh lah di bawah 50. Jadi kita pakai menu bar transform. Tadi yang seperti aku bilang mungkin nggak pakai yang same variabel biar data aslinya tetap ada. Jadi kita pakai different variabelnya. Jadi kan kita mau kategoriin berat badan. Nah misalkan jadi apa ya, berat badan kategori gitu. Misalkan aja sih. Jadi bebas sih nama ini sebenarnya bebas. Tapi ingat juga nggak boleh pakai spasi. Kalau di label misalkan berat badan kategori itu boleh pakai spasi. Nah, diklik di all and new value. Jadi misalkan kita mau pakai 0 sampai 50 gitu. Kan tadi karena kita pakai di bawah 50 sama di bawah sama dengan 50 sama di atas 50 kilo.
Misalkan terus, berarti kalau kita mau pakai di atas 50, 40 aja. Aku biasa sih selalu pakai 1 sih biar aman, karena kan datanya bentuknya numerik ya. Maksudnya nggak pakai koma. Karena di Higest ini kadang-kadang Higest dan Lowest ini agak sedikit rancu saat pengelompokan. Jadi kadang-kadang kita bisa pakai koma lebih 0,1 atau kurang dari, jadi 0,99 kayak gitu. Nanti di oke. Nanti kita di sini labelin 1 itu kurang dari sama dengan 50 kilo. 2 itu di atas 50 kilo. Jadi ya udah. Nanti kita bisa langsung munculin berapa sih sebenarnya yang kategorinya, berapa persen sih yang kategori itu. Kecepatan kah? Tadi mungkin suaranya agak naik turun ya, Mah. Tapi sudah kelihatan sih tahap-tahapan SPSS-nya. Semoga teman-teman juga sudah tercapture tahap-tahapan SPSS-nya seperti apa ya. Ini ada follow up questions lagi, Mah. Iya, Ratna ya. Kalau normal pakai rata-rata ya, Kak? Normal pakai rata-rata ya. Oh iya, ngelompokin tadi iya, Van. Bisa dipakai. Kalau tadi median karena nggak normal gitu. Tapi kalau bagusan sih sebenarnya kalau kita bisa pakai dasar teori yang ada, misalkan berdasarkan WHO gitu. Ya. Halo? Kayak sinyalku agak-agak kah? Halo, Erma? Kedengaran? Yes. Ya, ini lanjut lagi pertanyaan dari Ratna. Kalau misalnya ada data yang tidak berdistribusi normal, perlu di-clear data atau data kuesionernya kita ubah atau tetap lanjut diuji? Tergantung nih tujuan ujinya. Kan tadi kalau misalkan datanya nggak berdistribusi normal, kan ada uji non parametriknya, jadi bisa lanjut diuji. Tadi aku kan harusnya bisa pakai independen, tapi akhirnya aku pakai Wilcoxon kayak gitu, karena datanya nggak distribusinya normal. Tapi kalau memang ini aku nggak tahu maksud datanya ini sih, ada juga memang yang kita bisa membuang data outlier-nya. Jadi setelah kita buat, nanti kan kita bisa share kita bisa gambarkan by scatter plot. Nanti kalau udah kelihatan misalkan, oh nomor sekian, itu kan kayak tadi itu ada nomor 89, berarti datanya outlier. Kalau kita cukup, tapi kalau enggak, kan kasihan dihilangin. Jadi meskipun dia datanya outlier atau enggak distribusi normal, bisa dilanjuti dengan uji non parametrik. Itu tergantung peneliti sih, mau nampil. Oke. Berarti bisa either itu di take out atau ujinya tadi ya, Maya, pakai yang uji beda begitu. Yang penting masih masuk ke jumlah sampel yang di gini ya, Maya, sesuai dengan perhitungan besar sampelnya gitu. Halo, Erma? Oke, ini ada lanjutan pertanyaan lagi, Ma. Erma dengar suaraku, apa aku yang kehilangan sinyal ya? Teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Jelas, Kak Eka. Oke. Ya, Erma? Oke, Erma sudah balik. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi, Ma. Halo, dengar suaraku, Ma? Dengar. Ini pertanyaan lagi dari Wulan, Ma. Cari tahu incident rate. Apa bisa pakai SPSS? Kalau bisa, gimana caranya? Kalau insiden tuh kan setahu ada rumusnya ya. Jadi kalau memang insiden ada jumlah kasus barunya, yang dimasukin ke SPSS kan nggak, kalau menurut sih lebih gampang ngitung pakai Excel daripada SPSS, karena di Excel kan udah bisa
Bahkan kamu udah dapat nilai insiden, ya jadi nilai jumlah kasus barunya berapa, misalkan insiden rate COVID per hari ini gitu, yang satu hari ini nambahnya berapa, 15. Jadi kan di rumusnya kalau rumus insiden kalau nggak salah jumlah kasus baru per jumlah populasinya dikali 100%, kayak gitu aja. Jadi kayaknya kalau pakai SPSS nggak sih, ya cukup. Biar nggak ruwet lan, masuk SPSS sama pusing nanti, mendingan Excel aja. Tinggal di count if aja berapa sih yang misalkan kasus baru yang misalkan per data hari ini gitu. Pakai if dulu bisa. Pakai rumus itu ya. Tergantung sih datanya kayak apa. Jujur aku nggak tahu data COVID soalnya. Jadi aku nggak kebayang datanya Tapi kalau dalam konteks SPSS itu bisa mah dipakai, maksudnya dipakai menghitung incident rate gitu. Cuma memang langkahnya yang aku nggak pernah dengar sih pakai SPSS setauku, karena itu lebih mudah hitung manual kalau menurutku. Aku juga nggak tahu kalau pakai SPSS. Oh ya. Kecuali ngitung sensitivitas gitu. Kalau gitu biasanya pakai kurva ROC sih. Biasanya langsung sensitivitas sama spesifitasnya. Semoga tercerahkan ya, Lan. Iya, biar nggak ruwet, Lan. Kasian. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan untuk Erma dan topik kita kali ini tentang analisis data? Nah, dibantu daerah tuh jawab bener kan insiden CFR lebih cepat. Oke. Ya. Alright. Ada lagi kira-kira teman-teman, kita masih punya waktu cukup banyak lagi. Cukup 20 menit sebenarnya, masih ada waktu. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan dan bingung dan masih memproses, boleh di di chat aja di kolom chat. Atau kalau misalnya teman-teman kayak udah bingung banget dari awal gitu kan, dan bingung mau nanya apa karena bingung gitu, tersesat gitu di dalam kebingungan, itu tenang saja, tidak masalah, karena teman-teman bisa menghubungi kami langsung untuk konsultasi begitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Heterokedastis itu gimana ya, Kak? Oke, lama ya, Van. Heterokedastis itu kan sebenarnya ini nih salah satu syarat sebenarnya uji regresi linear juga bisa. Tapi yang ditanya itu definisinya kah atau gimana sih, Van? Kalau dari definisi dulu deh, Erma, itu apaan? Kalau definisi yang secara buku aku kurang hafal banget ya, tapi yang sepemahaman aku, oh ya, sorry Van, kalau keputus. Heteroskedastis itu biasanya lebih gimana ya? Kalau kita mungkin bilangnya antara homogen dan enggak kayak gitu sih sebenarnya, Van, kalau gampangku. Jadi kalau kita punya data, tadi kan sebaran gambar yang plot itu kan ada di daerah-daerah dekat garis gitu. Itu masih aman lah gitu. Sedangkan kalau hetero itu dia agak melingkar keluar atau bisa dia bentuk kayak bentuk U gitu. Kayak apa sih namanya, kalau ada namanya sih dari statistik. Mungkin nanti aku chat pribadi ya, Van, lengkapnya aku kasih referensinya aja biar kalah. Ya, oke. Atau di sini kan ada teman-teman Mandala yang lain nih. Ada Dera, terus Edi, masih nggak ya? Oke, Dera mungkin bisa membantu untuk jelaskan. Oke. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan lagi. Cut off point. Bisa dijelaskan sedikit tentang cut off point?
cut off point ini tergantung apa sih sebenarnya, cut off point di mana. Sebenarnya aku agak cut off point nentuin masuk uji multi itu ada cut off pointnya, atau cut off point kita bilang itu signifikan, atau kita bilang data itu berdistribusi normal, apa yang mana gitu. Oke. Jadi tergantung pertanyaannya ya, maksudnya cut off point apa gitu. Jadi itu nanti angkanya akan berbeda-beda tergantung dari. Cut off point-nya memang beda. Oke. Mungkin bisa dijelasin, Ratna? Nggak apa-apa, nanya aja langsung. Ya. Mungkin bisa gini, Ma, mungkin sambil menunggu di chat, mungkin bisa dijelaskan yang ada aja gitu, misalnya cut off point tertentu berapa angkanya, kemudian yang lainnya berapa, begitu. Ya, jadi balik lagi sih sebenarnya kayak tadi distribusi normal tuh biasanya kalau aku biasanya lebih pakai di bawah 0,05. Kalau distribusi normal ya, di bawah 0,05 itu artinya datanya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau datanya di atas 0,05 baru distribusinya normal. Oke. Sedangkan kalau memang uji statistik, kita biasanya pakai asumsi kalau di bawah 0,05 barulah signifikan. Balik. Jadi kalau distribusi dan uji homogenitas itu juga mirip sama distribusi normal. Jadi kalau di bawah 0,05 baru kita bilang dia homogen atau datanya di bawah 0,05 itu datanya. Jadi pokoknya dia homogenitas sama distribusi normal itu kebalik sama uji statistik, maksudnya uji signifikan statistik gitu. Ya, jadinya kalau cut off yang ditanya juga terkait dengan, biasanya ada yang orang menggunakan cut off 0,5 itu biasanya dari bivariat ke multivariat. Jadi yang masuk variabel-variabel yang masuk ke multivariat itu biasanya yang nilai bivariatnya adalah di bawah 0,25. Jadi cut off-nya macam-macam. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Fani, untuk Ratna, terus tadi Wulan juga. Kak Dera juga tadi bantu menjawab di chat bahwa heteroscedastis ini biasanya lebih melihat varian data pada model regresi linier gitu. Ya, jadi kalau misalnya ingin tanya lebih detail lagi, terus lebih praktis tentang data yang ingin diuji gitu ya. Tadi misalnya Wulan pengen cari incident rate gitu, pakai Excel dan bingung rumusnya kayak gimana, itu bisa tanya Dera dan Erma. Oke, ada lagi kah kira-kira teman-teman? Semoga bermanfaat untuk sesi di hari Jumat ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pada sore hari ini. Dan semoga bermanfaat terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh Erma, dan kalaupun misalnya masih ada bingung-bingung terkait dengan analisis datanya, itu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami langsung, bisa lewat personal chat di WhatsApp atau di social media Instagram gitu. Social media Instagramnya apa? Itu ada Mandala Data, jadi di Instagram kita bisa juga dihubungi atau